Modal mobil rental dan foto editan, kucing garong ini berhasil menggarong uang ratusan juta dari para janda ini. 10 janda kaya di Semarang kehilangan uang berjuta-juta setelah sebelumnya diajak fotokopi alias bermantap-mantapan oleh seorang yang berteman eksekutif muda. Jadi tolong untuk mas-mas dan bapak-bapak jangan terinspirasi dan ingat anak, ingat saudara-saudara perempuan karena karma bala itu pasti berlaku. Kisahnya bermula saat musim sepi karena pandemi. Berawal dari kreativitas Yayan, pria cakep bertubuh atletis asal Garut, Jawa Barat. Jadi dia itu bolak-balik ngaca terus sambil mikir gimana caranya dia mendapatkan uang dari wajahnya yang ganteng itu. Lalu setan jeri pun membisiki dia. Mas Yayan lalu membuat 10 akun di aplikasi Tantan, di mana aplikasi Tantan adalah salah satu aplikasi tempat ngumpulnya para pencari jodoh. Di aplikasi itu, Mas Yayan berkenalan dengan seorang perempuan yang kita sebut saja Mbak Vera. Mbak Vera ini janda cantik dan kaya asal Semarang. Lalu mereka sering berbalas pesan, akhirnya telepon, akhirnya PDKT lah, dan akhirnya mereka pun dekat di aplikasi itu. Mbak Vera merasa sangat nyaman dengan Mas Yayan karena Mas Yayan ini gaya bicaranya itu halus, sopan, lembut. Mas Yayan mengaku bekerja di perusahaan oil Shell Helix sebagai manajer dan gajinya 25 juta setiap bulan. Oleh sebab itu, Mas Yayan gak selalu on, sebab saat dia sedang memimpin rapat dengan puluhan anak buahnya, Mas Yayan akan off HP sehingga Mbak Vera kesulitan untuk menghubungi. Pada Mbak Vera, Mas Yayan ngaku kalau dia telat kawin karena sedang sibuk ngejar keinginan akan membuka pabrik oli atau setidaknya distributor besar di berbagai kota di Indonesia. Hanya kurang sedikit modal saja, kata Mas Yayan. Mas Yayan masih nyari partner atau orang-orang cerdas yang mau menanamkan modal untuk usaha bareng di bisnis oli tadi. Mas Yayan pasti sukses sebab dia sudah lama bekerja sebagai manajer penjualan sebuah perusahaan oli ternama di Indonesia. Dengar omongan Mas Yayan seperti itu, Mbak Vera pun kelepek-kelepek. Pada Mbak Vera, Mas Yayan ini mengaku dia pasti akan sukses bila membuka distributor atau membuka perusahaan oil sendiri, karena dialah yang memajukan Shell Helix di Indonesia. Bahkan dia sudah bertahun-tahun menjabat sebagai manajer pemasaran, dia itu sudah tahu seluk-beluknya oil. Mendengar omongan Mas Yayan yang begitu meyakinkan, Mbak Vera yang memang janda dan banyak uang pun kelepek-kelepek tergiur dan berniat menanamkan uangnya di dia dan makin intens membicarakan masalah bisnis oil itu. Janji ketemuan tatap muka, nggak hanya sekedar call, nggak hanya sekedar chat pun dilakukan. Saat mereka ketemuan pun memang ternyata betul Mas Yayan orangnya ganteng, sopan, tinggi atletis, kulitnya bersih, harum, sopan, lembut, dan naik Fortuner. Jadi Mas Yayan ini tampak seperti eksklusif muda di mata Mbak Vera. Mbak Vera makin yakin, akhirnya dia mempercayakan uangnya sebesar 50 juta untuk tambahan modal si Mas Yayan pujaannya. Nah, sehari dua hari si Mas masih mudah dihubungi, tapi lama-lama sulit. Kadang-kadang malam baru mau angkat telepon. Alasannya tentu saja sibuk rapat buka bisnis olinya tadi dan rapat dengan investor yang lain. Padahal ternyata di saat yang sama Mas Yayan sedang melakukan hal yang sama persis dengan 9 perempuan yang berbeda. Modusnya sama persis, hanya menggunakan nama yang berlainan pada 9 akun yang berlainan juga. Dia pakai nama Kufron, Roji, Saiful, Randy, Anto, Riko, Fadil, Joni, dan lain-lain. Setelah 2 minggu, Mbak Vera dan Yayan ini pun ketemuan lagi di sebuah restoran di Semarang. Kali ini Mbak Vera mengajak salah seorang temannya. Di sini Mas Yayan mengajak temannya Mbak Vera ini untuk ikut 1 atau 2 juta nggak masalah sepunyanya si temannya Mbak Vera tadi. Di sini Vera belum curiga, padahal udah sangat aneh di mana perusahaan oli yang investornya itu miliar-miliaran nilainya, kok dia masih menerima uang 1-2 juta dari investor ecek-ecek, kan aneh. Merasa curiga, sang teman ini pun mengingatkan Mbak Vera agar uang yang dititipkannya pada Yayan ditarik lagi saja. Tapi Vera cemberut. Vera malah menyangka kalau temannya ini iri karena dia punya calon suami yang begitu ganteng dan berlente dan kaya dan punya pabrik oli. Temannya Mbak Vera ini kan juga nyadar, nasihatin orang yang lagi jatuh cinta itu percuma, cuma buang-buang waktu dan dapatnya hanya jengkel doang. Mbak Vera seperti kesambat setan budek, biarpun temannya berteriak-teriak ngingetin percuma, gak akan didengar. Apalagi untuk pertemuan kali ini, Mas Yayan gak minta tambahan uang, tapi Mas Yayan minta agar Vera membuktikan cintanya dengan mau diajak bubuk siang sampai malam di sebuah hotel.
Vera yang takut kehilangan uang dan cinta pun kagak mikir dua kali, langsung ayo saja. Hal yang sama pun dilakukan oleh Yayan pada sebagian wanita-wanita itu. Tapi yang masih agak waras ada juga yang nolak. Dan sedihnya lagi ya, nggak semua janda-janda bayar pakai uangnya pribadi. Sebab ada juga yang pakai uang utangan ke tetangga, utang ke rentenir, ada juga yang jual perhiasan, ada juga yang utang pinjol. Dalam sebulan, Yayan mampu mengumpulkan uang dari para janda-janda ini sebesar 178 juta rupiah. Yang paling kecil dia terima dari seorang janda sebesar 5 juta dan yang paling besar 80 juta. Makin lama Mas Yayan makin sulit dihubungi hingga akhirnya betul-betul menghilang seperti ditelan bumi. Para wanita-wanita ini pun mulai jantungan dan berdoa siang malam agar uangnya balik, cintanya balik, dan dalam perutnya jangan dulu tumbuh bayi. Saat betul-betul dalam kecemasan tingkat dewa, Vera nekat melapor pada polisi. Tentu saja dia berharap uangnya bisa kembali. Mendengar berita itu, ke-9 wanita yang tidak saling mengenal pun ikutan lapor pada polisi. Polisi dengan sikap menangkap Mas Yayan. Polisi juga geleng-geleng kepala, sebab Yayan hanya memilih wanita muda dan cantik untuk dijadikan korbannya. Polisi yang merasa kasihan melihat para korban, menyarankan agar Yayan segera mengembalikan uang para korban. Yayan yang malah ngomong kalau uang sudah ludes untuk biaya operasional. Beli parfum, beli pakaian, ngajak korban makan-makan di restoran mahal saat ketemuan, dan bayar hotel saat ngajakin bobo siang. Juga untuk bayar sewa mobil Fortuner yang dipakai ngajak muter-muter para janda manis tersebut. Mendengar pengakuan Yayan, para korban pun mules plus lemes dan hanya bisa menyesal. Lalu bukankah Yayan ini manajer pemasaran di perusahaan oil ternama Shell Helix dan bergaji 25 juta? Iya betul sekali, itu kalau manajer betulan. Masalahnya Yayan ini manajer dari PT Antah Berantah alias pengangguran yang mengaku sebagai manajer hanya untuk memikirkan para janda. Yayan mengaku dia mengincar perempuan-perempuan yang memajang foto-foto gitu, gitu. Dan kata-kata yang mengundang seperti saya janda anak satu. Yayan merasa seolah-olah dia itu ditawari. Kurang ajar sekali. Proses hukum Yayan pun masih berjalan sampai sekarang. Dia belum disidang dan masih ditahan di Polres Semarang. Mohon teman-teman pria jangan terinspirasi dan mohon teman-teman wanita selalu hati-hati. Secinta-cintanya pada laki-laki jangan pernah memberi uang kecuali pada suaminya sendiri. Jangan sama suami tetangga. Oke, makasih, bye.